لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Allahumma sholli وعلى wa sallim wa barik آله alaih. وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama yang utama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul hajat, sahibul musibah, keluarga besar Bapak Timan, sekeluarga yang kita doakan mudah-mudahan keluarga besarnya Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah iman dan Islam. Amin. Allah berikan kesabaran, ketabahan. Amin. Allah jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan soleha. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram, guru kita bersama Al-Habib Talib Al-Attas, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ustadz Ni'in Sarna, Bapak Ustadz, Bapak-bapak Ustadz, Bapak-bapak Haji yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan Bapak-bapak semuanya yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah masih berikan kita sehat walafiat, panjang umur di bulan haram yang mulia ini, bulan Zulqa'dah. Allah masih berikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini. Masih Allah izinkan kita berada di atas muka buminya ini. Mudah-mudahan sisa-sisa usia kita di alam dunia ini kita dapat isi dengan amal ibadah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan mulia. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita ditempatkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah tahlil yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memenuhi undangan dari sahibul musibah Bapak Timan sekeluarga dalam rangka mendoakan istrinya yang telah pulang ke rahmatullah. Di malam yang ketujuh kita diundang pada malam hari ini yang bernama almarhumah Ibu Hartati binti Bulan. Kita doain mudah-mudahan almarhumah diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Ini ayatnya turun bukan setahun 2 tahun, tapi 24 bahkan 25 abad yang lalu Allah sudah informasikan ini. Wala nabluwanakum, asal katanya wanablukum, wanablukun lan bakal nguji sopo ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh. Wala nabluwanakum, kamu semuanya pasti aku akan uji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasinya jelas. Dulu 14 abad 14-15 abad yang lalu sudah diinformasikan. Semuanya kamu yang hidup di alam dunia ini, hai manusia, wala nabluwanakum, kami akan uji semuanya. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa ujian itu? Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf, dengan rasa ketakutan. Kemarin waktu COVID itu kita diuji kurang lebih 2 tahun dengan rasa ketakutan. Kalau ada yang batuk kayak gitu langsung dihindari tuh. Jangan-jangan dia COVID. Mohon maaf yang batuk. Diuji kita dengan rasa ketakutan, takut miskin, takut sakit, takut. Diuji. Memang begitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita wajar kalau itu takut, karena memang takutan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Apalagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, sakit, meninggal dunia, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi? Wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kurangnya buah-buahan, makanan-makanan, tapi wa basyiris sabirin, ada kabar gembira ketika orang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujiannya. Apa ciri-ciri orang yang sabar itu? Fa idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya ikhlas, mulutnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang sabar.
ketika diuji Allah Subhanahu wa taala hatinya ikhlas ridha menerima ujian, mulutnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena dia yakin kita ini adalah milik Allah. Kalau sudah milik Allah ya terserah Allah. Allah mau bikin kita sakit terserah Allah. Allah mau bikin kita miskin terserah Allah. Allah mau bikin kita sehat terserah Allah. Allah mau bikin kita kaya terserah Allah. Terserah Allah karena kita adalah milik Allah. Maka yang milik itu terserah mau diapain juga miliknya Allah. Terkadang kita lupa ayat ini. Ketika kita punya harta, ketika kita punya nikmat diambil Allah Subhanahu wa taala, hilang ayat ini. Istri itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa Bapak Diman, istri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Allah mau hidupkan atau Allah mau matikan. Kita adalah perintahnya agar bersabar. Lalu mengucapkan mulut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka setiap musibah apa saja, jatuh itu musibah, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apa saja. Terkadang ini ayat kita hafal betul, tapi ketika datang musibah lupa itu ayat. Betul nggak? Kesandung, uset, hilang itu ayat. Ada yang ngagetin aja. Apalagi ibu-ibu, masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau orang diuji Allah Subhanahu wa taala hatinya ikhlas ridha, mulutnya mengucapkan innalillah, lanjutkan ayatnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dapat 3 dia. Satu apa? Ulaika alaihim shalawat. Yang pertama dia langsung dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar, ridha, ikhlas dengan ujian yang Allah berikan, maka dia langsung dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi warahmah, dapat salawat, dapat rahmat, terus apa lagi? Ulaika alaihim muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung dapat salawat dari Allah, dia langsung dapat rahmat dari Allah, dan dia adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, maka ketika kita hadir di majelis tahlil ini sebenarnya bukan hanya sekedar mendoakan almarhumah, tapi ini adalah introspeksi buat kita. Ini adalah nasihat buat kita. Ada nasihat yang tidak berkata-kata, ada nasihat yang tidak berbunyi, ada nasihat yang tidak bisa didengar, yaitu apa? Kematian. Ketika orang mati, lalu kita melihatnya, lalu kita menyaksikannya, itu adalah nasihat buat kita. Cepat atau lambat, sempat tidak sempat, mau tidak mau, kita pun akan menyusul mereka yang sudah meninggal dunia. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau kematian, ajal datang, tidak dapat diundur walau sesaat dan tidak dapat dimajukan walau sesaat. Kenapa? Karena masing-masing dari kita semuanya ini akan merasakan kematian. Maka datang ke sini adalah nasihat kematian buat kita, bahwa kita pun nanti akan mati, kita pun akan meninggal dunia, dan kita pun akan meninggalkan alam dunia ini. Selalu kita berdoa. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi menanya kepada orang-orang yang sudah mati, bagaimana rasanya dicabut nyawa? Mereka menjawab bahwa sakitnya dicabut nyawa itu bagaikan dipotong, dibacok, ditebas oleh pedang di tempat yang sama sampai beratus-ratus kali. Bagaimana rasanya sakit dicabut nyawa? Bagaikan kambing yang masih hidup lalu dikulitkan, begitu sangat amat menyakitkan. Bagaimana rasa sakitnya dicabut nyawa? Bagaikan kulit yang sedang basah lalu dicancapkan kail mata pancing, lalu ditariklah sampai dagingnya terbawa, begitu sangat amat menyakitkan. Maka selalu kita dalam tahlil itu kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan diringankan, bahkan dihilangkan rasa sakaratul maut. Kenapa? Karena dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani
ketika orang-orang yang sudah meninggal ratusan tahun dihidupkan kembali oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, keluarlah dibangkitkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, maka orang itu sambil meringis kesakitan. Padahal matinya sudah 400 tahun lebih, udah ratusan tahun. Kenapa engkau masih merasa kesakitan? Kenapa engkau keluar yang meringis? Karena aku masih merasakan betapa hebat dan dahsyatnya sakitnya sakaratul maut dulu. Padahal sudah ratusan tahun. Masya Allah. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh sebab itu kita harus mawas diri. Kita harus introspeksi diri. Jangan sampai kita hidup di dunia ini berlena-lena. Lalu kita meremehkan hidup di alam dunia ini, sedangkan bahwa hidup di alam dunia yang singkat ini adalah yang menentukan nanti kita bahagia atau sengsaranya di alam yang selanjutnya. Nanti kita akan masuk ke alam barzah. Waktu dulu kita masih berkumpul sama-sama di alam ruh, lalu Allah titipkan kita di ibu kita masing-masing, di rahim ibu kita masing-masing, masuk kita ke dalam alam rahim. Lalu setelah masuk alam rahim, kita masuk ke alam yang ketiga pada saat ini, alam dunia. Ketika alam dunia sudah kita rasakan, nanti kita satu persatu akan meninggalkan alam dunia, kita masuk ke alam barzah. Kalau kata orang Bendungan mah orang alam kubur. Maka almarhumah sudah masuk ke alam kubur. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Almarhumah sudah tidak lagi dia ada amal soleh yang akan nyambung. Yang tadinya rajin solat tidak dapat lagi pahala solat. Yang tadinya rajin puasa tidak lagi dapat puasa. Kenapa? Karena putus amal solehnya semuanya. Ila min salasin, kecuali 3 perkara yang akan terus mengalir. Yaitu pertama apa? Yang salah satunya sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Ini makanan, minuman yang dihidangkan oleh suaminya, oleh ahli-ahlinya untuk makanan minuman bapak sekalian, karena menghormati tamu sudah mendoakan almarhumah menjadi sodakoh jariyah. Apakah sampai? Sampai ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kalau jadi orang punya harta berlimpah, banyak rizki, jangan bakhil, jangan pelit, jangan medit, jangan buntut gasiran. Apalagi itu? Kikir, merek hese, cap jahe, patat kuning, oret, patat kuning. Jangan Pak. Sesungguhnya sedekah jariyah itu akan terus mengalir walaupun kita mati. Kalau seandainya Bapak dulu masih hidupnya menyumbang ke masjid 1-2 sak semen untuk pembangunan masjid, selama masjid itu digunakan untuk ibadah, maka terus pahala itu mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kalau kita dulu punya harta, menyantuni anak yatim, menyekolahkan anak yatim, membiayai pendidikan anak yatim, selama ilmu yang dipakai oleh anak yatim itu digunakan, maka terus akan mengalir buat kita yang mensedekahinya. Kalau kita pernah menyumbang ke musola, menyumbang ke panti asuhan, menyumbang ke majelis taklim, maka amal soleh itulah, sedekah jariyah itulah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya jangan pelit. Sesungguhnya harta yang kita miliki kan akan kita tinggalin. Betul loh, betul. Dulu asalnya kita datang ke dunia telanjang, brujut, keok. Itu ayam. Wah. Itu benar. Mohon maaf, udah malam nih. Awalnya kita telanjang itu. Lalu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berpakaian yang bagus-bagus seperti bapak ibu pakai saat ini. Nanti ketika mati pun, ini harta sepeser pun tidak akan kita bawa. Kalau laki-laki hanya membawa 3 kain lembar yang tidak berjahit, kalau perempuan 5 kain lembar yang tidak berjahit, maka harta yang kita miliki ini tidak dapat kita bawa walaupun sepeser. Bahkan orang-orang yang akan memakamkan, memasukkan jenazah ke liang lahat pun itu suka diinformasikan. Hei, yang di bawah itu batu cincin keluarin dulu, turunin dulu, buka dulu, jam-jam buka dulu, takut keurung. Takut keurung, sayang kalau keurung mah. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka sedekah jariyah itu yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Sedekatin jariyatin
au ilmin yantafa'u bih, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik yang kita ajarkan kepada anak keturunan kita ajarkan ke orang lain, lalu ilmu itu dipakai, maka ilmu itu selama dipakai oleh orang yang kita ajarkan, ilmu itu menjadi pahala walaupun sudah kita meninggal dunia. Makanya kalau punya ilmu jangan pelit. Ibu-ibu terutama, Bu, ini masakannya enak banget, resepnya apa sih? Rahasia perusahaan. Betul oh betul? Rahasia perusahaan, tidak dikasih tahu. Karena nanti bisa jadi pesaing gitu. Kalau rahasianya dibongkar. Maka kalau kita punya ilmu jangan pelit. Ilmu kita ajarkan terus, maka ilmu yang kita miliki semakin berkah. Nanti jadi amal soleh walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya kalau punya ilmu yang baik-baik diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang baik, jangan ilmu yang jahat. Ilmu yang jelek, kita ajarkan ilmu yang jelek. Nih cara bongkar gembok. Ini cara bongkar pagar. Ini cara bongkar setang motor. Kita ajarkan itu. Maka selama dipakai jadi dosa terus buat kita walaupun kita udah mati itu. Nauzubillah. Maka ajarkan ilmu yang baik. Au ilmun yatafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh itu bukan hanya sekedar anak kandung. Kita yang datang pada malam hari ini mendoakan almarhumah, ini disebut dengan anak soleh karena mendoakan almarhumah. Karena kita keturunan dari Adam, kita manusia disebut anak soleh. Karena kalau hanya sekedar anak soleh, anak kandung yang mendoakannya saja, mohon maaf, kalau ada yang nggak punya anak, maka dia sedih. Saya nggak ada yang mendoakan karena saya nggak punya anak. Tenang, bahwa anak soleh bukan hanya anak kandung. Diundangnya para tetangga, diundangnya para kiai, para ustadz, para guru, mendoakan almarhum almarhumah. Dia termasuk anak-anak yang soleh dan doanya nyampai kepada almarhum dan almarhumahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, hari ini Bapak Timan dan sekeluarga adalah keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Apa buktinya? Bahwa ibunya sudah meninggal dunia, walaupun sudah 7 hari, tapi masih ingat sodako jariyah, masih mendoakan, mengumpul orang-orang soleh untuk mendoakan almarhumah. Bahwa ini tanda keluarga Bapak Timan adalah keluarga yang soleh dan soleha. Begitu sangat amat banyak pada zaman sekarang. Karena didikan orang tua yang salah, ketika orang tuanya meninggal, tidak diajarkan ilmu agama, bukan hanya sekedar 7 hari, 14 hari, 40 hari, meninggal dunia, masuk ke alam barzah, sudah selesai kuburin, maka anaknya pulang-pulang berbondong merebutkan harta warisannya saja. Lalu ketika mereka kangen, dia pajang foto ayah ibunya besar-besar. Lalu dia setelkan musik kesukaannya. Dia kira untuk mengobati hatinya agar dia rindunya hilang. Ternyata itu menjadi azab di atas azab. Maka introspeksi buat kita masih mendoakan ayah ibu kita. Kita masih ngadain tahlilan untuk almarhum-almarhumah kita. Apakah 10, 20, 30 tahun nanti keturunan-keturunan kita ketika kita sudah meninggal dunia, mereka masih ingat atau tidak? Itu yang jadi masalahnya. Dan itu yang menjadi PR kita. Maka oleh sebab itu, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bukan hanya kebutuhan pendidikan sekolah saja, tapi jangan lupakan pendidikan agamanya. Jangan lupakan ajarkan Al-Qur'annya. Jangan lupakan perintahkan sholat, ajarkan sholat. Karena mereka itu adalah investasi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau seandainya kita tidak mendidik, bagaimana sangat amat sedih kita rasakan nanti. Walaupun titelnya doktor, walaupun titelnya profesor, mereka tidak pernah mengangkat kedua tangannya untuk ayah ibunya yang sudah tiada. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak pernah dia lantunkan, tidak pernah dia panjatkan, karena
pendidikan ayah ibunya tidak pernah mengajarkan itu, sesungguhnya sungguh amat sangat pedih dan sangat amat sedih bagi ayah ibunya yang sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu datang kita ke sini bukan hanya sekedar mendoakan almarhumah dari sahibul musibah, tapi adalah introspeksi buat kita nanti cepat atau lambat, mau tidak mau, sempat akan meninggal dunia. Adakah keluarga kita yang mau mendoakan kita? Adakah teman kita, sahabat kita yang akan datang untuk mendoakan dan juga memintakan ampun buat kita yang sudah meninggal dunia nanti? Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, sesungguhnya sahabat yang baik adalah sahabat di masjid. Sahabat yang baik, teman yang baik adalah teman yang di masjid. Maka jangan sampai kagak pernah datang ke masjid. Kalau kita seakrab apapun teman di kantor, teman bermain, ketika kita meninggal dunia mereka akan datang hanya mengirimkan karangan bunga saja. Setelah itu mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi teman-teman kita yang di masjid, sahabat-sahabat kita yang di masjid membawa rombongannya, mengucapkan bahwa almarhum adalah orang yang baik. Dia adalah sahabat saya, sholatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, bertata keramahnya rajin, lalu bersosialisasinya di masyarakatnya bagus. Maka didoakanlah oleh sahabat-sahabatnya yang suka datang ke masjid. Maka oleh sebab itu carilah sahabat, carilah teman di masjid, di musolah, di majlis taklim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mencintai kita, bukan hanya di dunia maupun tapi juga di akhirat. Maka oleh sebab itu bergaulah dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, karena mereka pun akan bisa mensyafaati kita di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka oleh sebab itu mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, istiqomah iman dan Islam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Yasin itu dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bukan hanya amal soleh saja yang akan dicatat oleh Allah, nanti akan dipertunjukkan dan juga diperlihatkan. Wa atharahum, bekas-bekasnya pun akan dipertunjukkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar-asar ketika kita duduk, maka selesai kita bangun, bekas duduk kita itu hangat. Kalau kita jalan di jalanan yang becek, sendal kita nyeblok, tahu nyeblok ya? Mebes gitu, mendem, maka bekas-bekas jalan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik motor kepanasan, tangan kita enggak pakai sarung tangan, maka yang satu hitam, yang ke atasnya putih, itu bekas-bekas. Maka bekas-bekas yang kebaikan itu pun nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah bekas-bekas yang baik. Jangan sampai meninggalkan bekas-bekas yang buruk. Memang begitulah manusia, sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ada yang baik, ada yang buruk. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti hari kiamat, ada orang baik, ada orang yang buruk. Semuanya, dua-duanya ditulis oleh tinta emas. Yang satu ditulis dengan tinta emas karena baiknya, yang satu ditulis dengan tinta emas karena buruknya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti. Dulu zaman Nabiullah Musa alaihi salam lengkap, ada orang yang gagah perkasa, penguasa, zalim, jahatnya luar biasa. Ada orang pintar, cerdas, Haman, tapi digunakan untuk menjilat. Ada orang kaya, raya, pelit, bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau infak, namanya Qarun. Lengkap saja, penguasa, orang kaya, orang cerdas zaman Nabi Musa alaihi salam. Diabadikan dalam Al-Quran. Mereka ditulis oleh tinta emas. Musa mati, mereka pun mati, tapi berbeda. Musa alaihi salam dicatat dengan tinta emas karena baiknya, karena solehnya. Qarun, Haman, Fir'aun ditulis juga dengan tinta emas karena kejelekan dan keburukannya. Itu adalah pilihan kita. Kita mau dicatat oleh tinta emas dengan kebaikan kita atau karena keburukan kita, maka itu pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Maka baik-baiklah hidup di alam dunia ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya semua perkara perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Semua amal soleh kita, amal baik, walaupun hanya sebesar butiran debu, walaupun hanya sebesar kaki semut yang hitam, di batu yang hitam, di malam gelap gulita, nanti akan ditampakkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tampakan yang terang benderang. Tapi jangan lupa, bukan hanya amal soleh saja yang akan ditampakkan, bukan hanya amal baik saja yang akan ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal jelek pun, amal buruk pun nanti akan dipertanggungjawabkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lolos dari kawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terus mengontrol, akan mencatat para malaikatnya, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, bukan hanya dicatat tapi juga direkam. Nanti akan sampai persidangan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh dan amal salah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini nasihat bukan Bapak Ibu sekalian, tapi sebenarnya sesungguhnya ini adalah nasihat buat diri saya sendiri. Sesungguhnya harusnya ini yang memberikan nasihat adalah orang-orang yang sudah banyak makan asam garam di dunia kehidupan. Bapak Haji Asmari, Bapak Ustadz yang lainnya. Kenapa yang memberikan ceramah kematian ini yang paling mudah? Harusnya apa ini? Dulu ketika saya masih kuliah, saya sering ngisi ceramah pernikahan. Lalu banyak yang protes, Ustadz kan belum nikah, kenapa ceramah pernikahan? Saya bilang saya juga sering ngisi ceramah kematian, tapi juga saya nggak pernah rasakan mati. Tapi saya juga ceramah kematian. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka kita sebagai orang yang beriman, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam urusan kebaikan, urusan ketakwaan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dan mau beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di alam dunia seperti ini, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doain sekali lagi, mudah-mudahan almarhumah diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Anak, istri, anak, suami, keturunannya, cucu, mantunya kita doain. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan keturunannya soleh dan solehah. Begitupun kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miguel